Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah, wa la tasruq waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wasahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Amin. Kalau ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid pada halaman 107. Baris ketiga dari atas. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sifat sidir artinya bahwa Rasul itu benar ucapannya. Segala yang diucapkannya itu mutabaqah, jujur, cocok dengan buktinya, baik dalam keadaan resmi, yaitu pada waktu Rasul mengatakan pada kejadian yang lalu dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak resmi seperti perkataan Nabi sewaktu menjawab sebagian kafir yang mengatakan bahwa aku akan membunuhmu di atas kuda ini. Lalu Nabi menjawab, bukan begitu, tapi aku yang akan membunuhmu di atas kuda itu. Maka pertanyaan ini terbukti sewaktu Nabi istirahat permintaan ini terbukti sewaktu Nabi istirahat sesudahnya dari perang dan dikelilingi sahabat. Lalu Abu Ubay bin Khalaf datang dengan menunggangi kuda yang bermaksud membunuh Nabi. Lalu oleh Nabi dilempar dengan tombak, dan tombak itu mengenai tubuhnya dan dia mati masih dalam keadaan menunggangi kuda itu.
dalil yang menyatakan bahwa Rasul itu mempunyai sifat sidik, yaitu Allah membenarkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran Rasul, seolah-olah Allah berfirman, "Shadaqo abdi bima yablughu anni." Allah sudah menempatkan bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar. Maka jika Rasul itu berbohong, maka akan merambat kepada Allah. Maksudnya bahwa Allah telah membenarkan yang bohong, berarti Allah juga sudah berbohong. Sedangkan mustahil Allah itu berbohong. Maka wajiblah adanya sifat sidik itu bagi Rasul. Ya. Terus yang ketiga, sifat fatonah, artinya pintar. Yang dimaksud dengan pintar di sini yaitu jangan lincah, yaitu cekatan, ya, Ya. cekatan, lincah, jenius dalam mengalahkan musuh, tidak loyo. Tidak loyo yang menyatakan akan kalah oleh musuh. Ya. Kalau yang dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Jadi kitab ini selain menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, juga melengkapi dengan menjelaskan sifat Rasul. Sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelum ini, Allah punya 20 sifat yang wajib, Allah punya 20 sifat yang mustahil, Allah punya 1 sifat yang jaiz. Sudah kita bahas. Juga sudah kita bahas terakhir tentang sifat Rasulullah. Nah sekarang yang kedua, ada 4 sifat Rasulullah yang wajib melekat pada diri Rasulullah. Yang kedua, sifat siddiq, artinya bahwa Rasul itu benar ucapannya. Jadi Nabi Muhammad itu siddiq, benar, ngomongnya benar. Karena ngomongnya benar, maka dipercaya. Bahaya kalau Nabi bohong. Segala yang diucapkan itu mutabaqah, cocok dengan buktinya. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Itu namanya siddiq. Baik di dalam keadaan resmi, yaitu pada waktu Rasul mengatakan pada kejadian-kejadian yang lalu dan yang akan datang. Kalau kejadian yang lalu bisa dimengerti, ya akan datang. Rasul bisa ngasih tahu. Atau dalam keadaan tidak resmi, seperti perkataan Nabi sewaktu menjawab sebahagian kafirin yang mengatakan bahwa aku akan membunuh di atas kuda ini. Lalu Nabi menjawab, bukan begitu katanya, tapi aku yang akan membunuhmu di atas kuda ini, dalam kuda itu. Maka permintaan ini terbukti sewaktu Nabi istirahat sesudahnya dari perang dan dikelilingi sahabat. Lalu Ubay bin Khalaf datang dengan menunggangi kuda yang bermaksud membunuh Nabi. Lalu oleh Nabi dilempar dengan tombak, dan tombak itu mengenai tubuhnya, dan dia mati masih di dalam keadaan menunggangi kuda itu. Jadi gini, kita lihat sekarang. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid seperti sudah kita tahu, dia juga menjelaskan tentang Allah. Sudah kita bahas antara lain Allah punya sifat-sifat melekat pada Allah. Apa sifat melekat? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1
satu yang jaiz, nah, sifat yang melekat kepada Allah. Nah, ini sudah kita bahas. Selain menjelaskan Allah, ilmu tauhid juga menjelaskan Rasulullah. Seperti halnya Allah, Rasulullah juga punya sifat. Ada sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah ada 4. Orang sudah tahu sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Namanya membahas kan. Ada sifat, ya Allah, Rasulullah punya sifat amanah, dipercaya. Allah, Rasulullah punya sifat sidik. Sidik itu benar. Rasulullah punya sifat tabligh, Fatona itu cerdas. Dan yang keempat tabligh, menyampaikan. Nah, ini sudah kita bahas sebelum Ramadan. Yang barusan dibaca yang ini sekarang. Rasul punya sifat sidik. Sidik itu benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud sifat sidik, sifat benar? Benar adalah kesesuaian antara ucapan dengan faktanya, gitu. Ya, antara yang diucapkan dengan buktinya, gitu. Sesuai ucapan dengan perbuatan, cocok. Ketika ucapannya sesuai dengan perbuatannya, maka orang itu disebut sidik, benar. Nah, Nabi Muhammad orang benar. Ini menjadi dasar kenapa kita percaya sama Nabi. Ini menjadi dasar kenapa kita mau mengamalkan hadis Nabi. Gitu. Karena kalau Nabi nggak benar, kita nggak mau ngamalin dong. Bapak Ibu sholat tadi, sholat Isya, sholat Maghrib, itu kita melakukan sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Subuh, Zuhur, Asar, karena percaya kalau Nabi benar. Jadi ini sifat ini menjadi dasar kenapa kita mau ittiba'ul Rasul, ittiba'ul Sunnah. Dasar mengikuti Rasulullah. Ini dasarnya gini. Jadi ilmu tauhid itu menjadi basis dasar dari ilmu fikih. Misalnya kita sholat, kita ilmu fikih kan? Iya. Di masjid. Iya. Pakai minumnya. Ilmu fikih itu sholat misalnya, puasa itu ilmu fikih. Kenapa kita puasa? Dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbitnya atau tenggelam matahari. Bintul fajr dan ghurub syams. Dari terbit fajar sampai terbit matahari, sampai tenggelam matahari. Kenapa kita ngikut puasa? Contoh Nabi. Nabi begitu ngajarinnya, maka kita nirunya. Bapak Ibu tadi sholat Isya, waktu sholat angkat tangan, takbir Allahu Akbar. Kenapa kita angkat tangan? Karena Nabi sholatnya angkat tangan. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin Nabi orangnya benar. Gitu. Jadi belajar sifat-sifat ini menjadi sebab kenapa kita mau berdasarkan ibadah. Dasar untuk melaksanakan ibadah. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, ilmu tauhid adalah pokok dari seluruh ilmu.
Sebelum orang belajar fikih atau belajar akhlak, ya belajar dulu dong tauhid. Karena ini dasarnya. Nanti kita bahas ini. Kita bahas. Jadi dasar inilah menyebabkan kita mau ibadah. Gitu. Kita dengan senang hati ibadah. Karena kita percaya Rasulullah orangnya benar, gak pernah bohong. Dari lahir sampai meninggal. Itu bedanya kita dengan Rasul. Kalau kita sekali-sekali bohong, ayo aja. Sekali. Malah ada yang bohongnya gak pernah hitung. Jadi dasarnya ibadah karena dari sini nih, karena kita percaya Nabi benar orangnya. Gitu ya. Dalil yang menyatakan bahwa Rasul itu mempunyai sifat sidik, itu Allah memberikan mukjizat untuk memperkuat kebenaran Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Shadaqa abdi fima yablughu anni." Shadaqa abdi artinya hambaku itu benar. Fima yablughu anni, tentang apa yang disampaikan dari saya itu Allah. Jadi Nabi Muhammad itu benar, yang bilang benar siapa? Allah sendiri. Kalau Allah sudah mengatakan yang benar, kita nggak punya alasan menolak Nabi Muhammad. Gitu. Jadi saksinya itu Allah. Karena itu kita dengan senang hati mau puasa, mau sholat, mau ibadah, meniru Rasulullah. Allah sudah menetapkan bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar. Ya, itu benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, benar dalam pendegasan. Maka jika Rasul itu berbohong, maka akan katanya merambat kepada Allah. Maksudnya bahwa Allah telah membenarkan yang katanya yang bohong. Jadi nggak mungkin dong Nabi Muhammad bohong, karena Allah sudah mengatakan shadaqa abdi fima yablughu. Hambaku itu Nabi Muhammad sudah benar terhadap apa yang saya disampaikan kepadanya dari saya. Maksudnya bahwa Allah telah membenarkan yang bohong, berarti juga sudah berbohong. Jadi nggak mungkin Allah bohong. Sedangkan mustahil Allah itu bohong. Maka wajiblah adanya sifat sidik itu di Rasulullah berdasarkan alasan akal ini dan alasan hadis ayat Quran. Maka beriman pada Rasulullah yang punya sifat sidik bisa diterima. Paham ya? Sekarang yang ketiga, sifat patona, artinya pinter. Ketiga patona. Yang dimaksud dengan pinter, cerdas di sini yaitu cekatan, cepet gitu, lincah, terginas, jenius dalam mengalahkan musuh, dan argumentasi musuh. Tidak loyo yang menyebabkan akan kalah oleh musuh. Jadi Nabi Muhammad itu sifatnya fatona. Fatona itu cerdas. Kalau bahasanya sekarang nih, Nabi Muhammad cerdas 3 hal. Lebih sedikit. 1, cerdas secara intelektual. Otaknya, intelektualnya cerdas, akalnya cerdas, IQ-nya bagus. Meskipun nggak sekolah, karena orang yang nggak sekolah tapi gurunya langsung Allah, pasti cerdas dong. Kita yang gurunya manusia aja kadang nggak cerdas. Ini Allah langsung gurunya Allah. Nabi Muhammad gurunya langsung Allah. Setiap ada masalah yang dihadapi Nabi, Allah yang ngasih jawaban, begini jawabannya. Terus apa? Nabi lagi jalan nih. Di sono ada sekelompok orang lagi kumpul-kumpul orang Yahudi.
lagi bergerombol, lagi ngobrol-ngobrol. Salah satu bilang, tanya Muhammad tanya Muhammad pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, gitu, supaya kita bisa kalahkan dia. Akhirnya gimana? Sebelum mereka nanya, Allah udah kasih tahu. Dari sini nih, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan bertanya pada engkau tentang roh. Qul ruh min amri rabbi. Jawablah, roh itu urusan Tuhanku. Bener. Begitu lewat sampai di depan orang-orang Yahudi, Muhammad, sini. Kalau kamu Rasul, coba jawab nih. Seperti apa roh? Jawabnya tadi, Qul roh, katakanlah roh itu min amri rabbi, adalah sebahagian dari urusan Tuhanku. Jadi yang paling tahu roh itu Allah. Jadi Nabi sebelum ditanya udah dikasih tahu. Langsung Allah, jadi makanya cerdas Nabi itu. Dua, cerdas secara emosional. Kalau bahasa sekarang IQ-nya cerdas, emosi cerdas. Saya Muhammad nggak gampang marah, ya, nggak gampang marah, nggak mudah tersinggung. Kan itu, ada buktinya. Saya sudah kasih tahu minggu lalu kapan? Nabi waktu pindah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi tinggal di tempat yang tidak jauh dari rumah Nabi itu ada orang Yahudi, perempuan namanya Zainab. Si Zainab waktu Nabi pindah ke rumah itu yang sekarang dijadikan kubur Nabi itu di Madinah, nggak suka sama Nabi karena dia Yahudi. Kenapa nggak suka? Karena Nabi Muhammad itu makin lama makin banyak pengikutnya. Banyak orang masuk Islam, Yahudi masuk Islam, Kristen masuk Islam, Muslim masuk Islam gitu. Nggak suka nih si Zainab nih. Dia cari jalan gimana membunuh Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang nggak kelihatan, yang nggak transparan, gitu, nggak ketahuan. Akhirnya cari ketemu dia, oh gini aja. Dia datang ke rumah keluarga Nabi, ditanya, Muhammad biasanya kalau makan senang makan apa? Kata keluarga Nabi, beliau senang makan daging kambing. Tanya lagi, kalau makan daging kambing, bagian mana dari kambing yang paling suka dimakan? Kata Zainab. Kata keluarga Nabi, biasanya beliau senang makan pahanya. Udah, dua informasi ini, senang makan daging kambing dan biasanya ngambil pahanya. Pulang di Zainab, dibeli kambing, dimasak tuh kambing, pas pahanya dilumuri racun, dilepet-lepetin, apa lepet-lepetin, dioles-olesin racun, ditutup dengan bumbu, jadi nggak kelihatan, nggak ketara. Nabi Muhammad diundang makan malam. Nabi Muhammad orangnya baik hati, diundang tetangga datang, nggak ada prasangka apa-apa, nggak ada curiga, diundang datang. Pas sampai di rumah Nabi, rumah Zainab tuh, silakan. Bener Nabi, nggak pakai prasangka, enteng aja tuh di hotel bocor, dan dikebit, dikopek, gitu, itu dagingnya. Pas begitu kopek, turun mereka, jangan dimakan di daging, udah diracunin sama Zainab no. Ditaruh lagi oleh Nabi itu daging, disamperin tuh Zainab. Nah, kalau pakai bahasa serengseng, kenapa katanya kamu tega menghidangkan makanan yang sudah kamu racunin gitu. Bukankah kamu tahu akibat perbuatanmu bisa menyebabkan nyawa orang bisa melayang? Nah, kematian. Zainab pintar bersilat lidah, pintar ngomong dia, ketahuan udah bohongnya ketahuan. Kata Zainab, ya Muhammad, input tambalikan, Muhammad kalau kamu raja itu manusia biasa, pasti sudah kamu makan tuh daging. Kalau kamu rasul pasti nggak dimakan. Ternyata kamu rasul ya. Nabi nggak marah.
Justru dimaafkan tuh Zainab, jangan ulang lagi ya perbuatan bahaya ini. Zainab luar biasa tuh, begitu Nabi bilang maaf, dimaafkan perbuatannya. Padahal kalau menurut KUHP udah kena dia tuh. Kan? Ada buktinya, ada niatnya, mesti kena dia, mesti kena. Ada percobaan pembunuhan namanya. Zainab dimaafkan sama Nabi. Akhirnya apa? Zainab masuk Islam. Baca syahadat ya. Kenapa kamu belum pernah ada orang seperti kamu? Seperti Rasulullah. Kalau dibunuh, yang mau bunuh diampuni, dimaafin. Luar biasa. Kenapa? Nih, emosinya cerdas Nabi itu. Dan Nabi juga cerdas secara spiritual. Nah, SQ-nya cerdas. Jadi kalau pembahasan itu kita sederhanakan, tapi memang cerdas. Nah, orang seperti ini pantas diikutin karena cerdas. Coba kalau Nabi Muhammad berangasan, susah ngikutin ya Pak. Kok nggak berangasan? Contohnya lagi nih, berangasan. Nabi pernah, ya, dia hanya manusia biasa. Sekali waktu nggak punya uang, ketika nggak punya uang, kan butuh uang cash, uang kontan. Dulu nggak ada ATM. Jadi gimana dong? Nggak ada kegiatan kecuali minjem. Minjemnya kepada siapa yang paling gampang? Tetangga. Tetangga kebetulan Yahudi lagi. Kalau tadi Zainab, sekarang laki-laki. Nabi datang ke rumah si tetangga Yahudi itu bawa baju besi. Orang kalau perang kan pakai baju besi itu, pakai baju yang untuk memelihara keselamatan. Datang ke rumah orang itu bawa duru. Kata Nabi, bisakah engkau meminjamkan aku sejumlah uang sekian? Kita sepakati kapan bayarnya. Udah setuju. Boroknya itu, baju bersihnya itu diambil sama si Yahudi, uangnya dikasih buat Nabi. Apa yang terjadi? Belum sampai jatuh temponya, gitu. Nabi lagi duduk tuh bersama Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf, ada macam-macam sahabat-sahabat besar di satu tempat. Tiba-tiba Yahudi di luar dong, teriak, "Ya Muhammad, aina dainuk?" Muhammad, mana utangmu? Coba, Bapak bisa bayangin, orang nagih utang di muka umum beberekan, teriak-teriak, coba, gimana tuh? Nah, Nabi ketika dipermalukan seperti itu, kata Nabi, bukankah belum tiba masanya saya harus menyelesaikan utang saya sebagaimana kita sepakati? Apa jawabnya? Anta kadzab. Kamu pembohong ya? Coba, kan kalau kita makin mengkelap dong. Nabi nggak marah. Yang marah justru sebelah Nabi nih, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat orang itu bikin malu Nabi, dia bangun mau cabut pedang. Dipegang bahunya, "Dahu ya Umar." Tahan Umar, tahan. Biarin, itu haknya dia menagih meskipun belum jatuh temponya. Nah, sikap Nabi yang melarang Umar bin Khattab melakukan kekerasan justru mengakibatkan si Yahudi itu maju ke depan. Tadi di luar, maju ke depan dia. Sampai di depan Nabi, baca 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Umar makin beringas. Kenapa tadi malu Nabi? Sekarang justru mengucapkan syahadat. Karena kata si orang itu, qara'tu fit Taurat, saya baca dalam kitab Taurat ada ayat yang menjelaskan sifat Nabi akhir zaman. Salah satu sifatnya tidak marah, dipermalukan di muka umum. Barusan beliau membuktikan kebenaran itu. Saya yakin di Rasul yang disebutkan dalam Taurat masuk Islam.
Coba kalau Nabi berangasan, Umar bin Khattab yang berperang libas, bisa habis orang, bisa buras orang. Jadi kalau gitu itu karena Fatona itu cerdas, jadi cerdas, emosinya cerdas, spiritualnya cerdas, gitu. Nah yang begitu pantas diikutin, jelas? Jelas. Itu katanya. Ya, cekatan, lincah, jenius dalam mengalahkan musuh, tidak loyo yang menyebabkan akan kalah oleh musuh. Jadi kuat Nabi Muhammad. Baca lagi deh. Wa misluda tartibuhum lima atau wa yastahilu duha kamara. Dan seperti sifat-sifat yang wajib di Rasul. Begitu juga sifat tabligh Rasul, jelasnya sifat wajib di Rasul yang keempat yaitu sifat tabligh, yang artinya menjelaskan dan menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikannya, yaitu seperti Nabi diutus oleh Allah memberi syariat agama Islam dan diperintahkan untuk menyampaikan ke seluruh umat manusia. Maka Nabi wajib menyampaikannya, sebab jika sifat tabligh ini tidak wajib di Rasul, maksudnya ada Rasul yang bersifat kitman atau menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan, tidak menjelaskan, maka pasti kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu, sebab Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk taat dan patuh kepada Rasul. Qulubu wa yastahilu. Setelahnya musannif menjelaskan tentang sifat yang wajib di Rasul beserta dalil-dalilnya, maka sekarang musannif dalam bab ini masih dalam bab ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang mustahil adanya di para Rasul. Musannif berkata, dan juga mustahil di para Rasul adanya sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat yang empat tadi, sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah diriwayatkan oleh para ulama. Nah, dari perkataan musannif yang sudah lewat itu menunjukkan bahwa wajibnya sifat yang empat tidak akan pernah pisah dari Rasul. Pisah dari Rasul itu ditetapkan oleh syarat. Maksudnya Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bahwa sifat yang empat ini wajib adanya di diri Rasul, dan mustahil adanya di diri Rasul sifat yang berlawanan dengan sifat yang empat ini, yaitu sifat khianat, kibul, bohong, biladah, bodoh, dan katman, menyembunyikan. Kitman, menyembunyikan. Ya. Sekarang kita lanjut nih. Ya, ngajinya begitu, baca terangin. Mudah-mudahan sabar ya. Wa mithlu dza, dan itu seperti sifat fatona. Tablighuhum, bermula sifat tablighnya lima atau terhadap apa yang mereka didatangi. Wa yastahilu didduha, dan sambil katanya mustahil lawanan sifat tersebut. Kama rawau, sebagaimana yang mereka telah meriwayatkannya. Dan seperti sifat-sifat yang wajib di Rasul, ada empat: amanah, sidik, fatona, tabligh. Begitu juga sifat tablighnya Rasul. Jelasnya sifat wajib di Rasul yang keempat yaitu sifat tabligh. Jadi sudah kita bahas tadi, ada sidik, ada fatonah ya. Sekarang tabligh, yang artinya menjelaskan dan menyampaikan. Nabi Muhammad punya tugas menyampaikan dan menjelaskan. Menyampaikan tabligh, apa yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan. Gitu, nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang disembunyikan. Menjelaskan dan menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan untuk
disampaikannya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Begitu disampaikan oleh malaikat Jibril, ya begitu isinya. Nggak ada yang diumpet-umpetin. Itu namanya tabligh. Yaitu seperti Nabi diutus oleh Allah membawa syariat agama Islam dan diperintahkan untuk menyampaikan ke seluruh umat manusia. Maka Nabi wajib menyampaikannya. Sebab jika sifat tabligh ini tidak wajib di Rasul, maksudnya ada Rasul yang bersifat kitman. Kitman itu menyembunyikan. Nggak mungkin Nabi menyembunyikan. Begitu diterima, begitu disampaikan. Begitu terima, begitu disampaikan. Gitu. Nggak ada dimanipulasi. Atau menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan atau tidak menjelaskan, maka pasti kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu kalau punya dibagi-bagi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan katanya kepada kita untuk taat dan patuh katanya kepada Rasul. Qauluhu wa yasta'ilu, setelahnya musannif menjelaskan tentang sifat yang wajib di Rasul beserta dalil-dalilnya. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin ini sifatnya tabligh. Tabligh ini tidak mungkin menyembunyikan, nggak mungkin. Kitman namanya. Jadi semuanya transparan. Apa aja yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril sampai nggak ada yang disembunyikan. Makanya kita terima matang. Terima yang Nabi terima dari Allah langsung, nggak ada tambahan atau pengurangan. Begitu dari Allah, begitu kita terima. Nah, Nabi menyampaikan yang diterima dari Allah bersifat tabligh. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Pertanyaannya, boleh nggak Bapak Ibu punya sifat tabligh? Boleh dong. Bapak Ibu belajar nih malam di Al-Kautsar. Bapak dapat ilmu, Bapak boleh nerangin kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Gitu katanya. Paham ya? Iya. Sampai situ ya. Maka sekarang musannif dalam bait ini, masih dalam bait ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang mustahil adanya di para rasul. Jadi lawan wajib mustahil. Tadi tuh kalau rasul bersifat tabligh, mustahil rasul itu bersifat kitman. Kitman menyembunyikan, nggak mungkin gitu. Jadi lawanannya, kalau wajibnya 4, amanah, sidik, fatonah, tabligh, lawanannya gitu. Apa lawanannya dari tabligh? Kitman, menyembunyikan. Apa lawanan dari sifat sidik? Ya kidib, bohong. Apa lawanan dari sifat fatonah? Bodoh. Nggak mungkin tuh Nabi bodoh. Kalau Nabi bodoh, bagaimana kita? Paham tuh? Nabi Muhammad cerdas, pinter apa? Gurunya langsung Allah, no. Jadi jangan, saya Nabi nggak pernah sekolah. Orang nggak pernah sekolah, belum tentu bodoh. Justru lebih pintar dari kita, karena langsung gurunya Allah, no. Paham ya? Sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah diriwayatkan oleh para ulama, nah dari perkataan musannif yang sudah lewat itu menunjukkan bahwa wajibnya sifat yang 4 tidak akan pernah pisah dari Rasul itu katanya. Amanah, sidik, fatonah, tabligh, kamu kan lepas, mesti nempel. Ditetapkan oleh syarat, maksudnya Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bahwa sifat yang 4 ini wajib adanya di diri Rasul dan mustahil adanya di Rasul. Sifat yang berlawanan dengan sifat yang 4 ini, yaitu sifat khianat. Nggak mungkin khianat dong, bener nggak? Kalau Nabi khianat repot.
kita ngikutinya. Yang kedua, kizib, bohong. Nggak mungkin Nabi bohong. Yang ketiga, biladah, bodoh. Nggak mungkin Nabi bodoh. Dan yang keempat katanya kitman, menyembunyikan. Nggak mungkin Nabi menyembunyikan. Paham? Jadi ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil. Yang mustahil lawanannya apa kan? Kalau amanah lawannya khianat. Kita tulis kecil aja ini khianat. Nggak mungkin Nabi khianat. Kalau sidik benar lawannya kizib, dusta, bohong. Nggak mungkin lawannya bohong. Kalau fatona mustahil Nabi punya sifat biladah, bodoh. Nggak mungkin Nabi bodoh. Kalau tabligh lawanannya apa? Kitman, menyembunyikan. Nggak mungkin menyembunyikan. Kitmanun. Nggak mungkin. Karena alasan inilah maka kita mau percaya sama Rasul. Kita mau ibadah meniru Rasul. Gitu. Bisa tangkap? Ya. Kalau nggak punya basis ini, nggak ada ibadah. Nggak ada sholat, nggak ada puasa. Karena sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, semuanya berdasarkan petunjuk Rasulullah. Kalau Rasul itu pembohong, tidak bisa dipercaya, nggak mungkin kita ngikutnya. Jelas kan? Jadi di sini penting ilmu tauhid. Bersyukurlah Al-Kautsar belajar ilmu tauhid ya. Oh betul. Kata Syekh Ibrahim itu bilang sebelum belajar ilmu lain, ilmu tauhid dulu. Awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib pada setiap orang mukallaf. Mukallaf itu orang sudah memenuhi syarat menjalankan syariat, sudah akil baligh, adalah apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah ada ilmunya, ilmu tauhid. Mempraktekkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Jadi udah benar nih Al-Kautsar. Tasawuf, tauhid. Kata Syekh Ibnu Athaillah, tasawuf itu intinya tauhid. Kalau tauhid menjelaskan tentang sifat, af'al, perbuatan Allah, maka tasawuf memberi preskripsi, memberi resep, begini caranya, begini menjalankannya, begini prakteknya. Paham ya? Satu lagi deh, sampai wajami'un. Wajaijun fi hakihim al-aqil wa tarjima'il nasi bil hilm. Dalam bab ini muslim akan menjelaskan tentang sesuatu yang sifat jaiz, boleh di Rasul, yaitu jaiz di diri Rasul adanya sifat aurat syar'iyyah, yaitu sifat yang bisa kena kepada manusia biasa lainnya, tapi dengan catatan yang sekiranya tidak mendatangkan kepada sifat kekurangan atau menghinakan, seperti jaiz di Rasul makan dan jima menggauli istrinya di waktu halal, yaitu istri yang sudah dinikahi dan bukan waktu saum, haid atau nifas. Rasul makan karena dengan makan akan mempertahankan kesehatan badan. Rasul kawin karena dengan kawin akan melaksanakan berbagai peribadatan serta menjaga keturunan yang sah. Rasul jima karena ingin memperbanyak keturunan orang yang beriman serta untuk mengisi daratan bumi, karena bumi ini hanya akan diolah menjadi indah oleh manusia. Silahkan lihat tentang kaidah nikah dalam kitab Imamiyahnya Imam Ghazali. Ya, bagus. Sekarang kita pindah nih. Jadi kita sudah tahu Rasul punya sifat yang wajib 4, mustahil 4. Sekarang yang jaiz, jaiznya 1. Ya, kalau ditulis gini, sifat
sifat yang wajib pada Rasul 4. 1, 2, 3, 4. Yang mustahil 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Iya. Sekarang yang belum, yang jaiz. Yang jaiz itu yang boleh ada pada Rasulullah. Ini 1. Wa jaizul makna alladhi taqarrara. Wa jaizun fi haqqihim kal akli, dan boleh pada haknya para Rasul seperti makan. Jadi makan itu kan sifat yang umum berlaku pada manusia. Karena Rasul itu manusia, maka sifat yang umum juga melekat pada Rasulullah. Kenapa? Rasul juga makan. Beneran nggak nih? Pertanyaannya, ada nggak bedanya makannya Rasul sama makannya kita? Beda dong. 1, Nabi kalau makan nggak pernah kedengeran bunyi. Kalau ada orang makan ceplak kedengeran. Sampai ke sono lagi makan tuh orang. Paham ya? Nabi minum, tapi nggak kedengeran minumnya. Kalau kita ngopi seruput ya kedengeran. Saking kencengnya tuh, saking panasnya, dituang ke cawan. Nabi nggak pernah minum pakai tuang ke cawan, ditunggu dulu asal panas, udah, nah, udah kira-kira bisa baru minum. Rasulullah. Nabi makan, katanya. Contohnya lagi, sifat yang jaiz, wakal lijima'i linnisa, katanya. Dan seperti jima dengan istrinya. Karena Nabi manusia, Nabi juga seperti manusia lainnya, campur dengan istrinya. Ya, jadi kalau Nabi campur dengan istrinya, yaitu sifat-sifat yang jaiz, yang biasa, yang boleh ada pada Rasul. Beneran? Siti Aisyah cerita, Nabi kalau campur sama saya, tapi campur nggak langsung tidur. Nabi tuh bercampur ke kamar kecil, toilet, bersih-bersih, wudhu baru tidur. Dengeran nggak? Dengeran. Kita habis campur, bersih-bersih, bersih-bersih ya? Bersih-bersih, cebok lah kalau bahasa kampung. Wudhu baru tidur lagi. Bangun tidur baru mandi, gitu. Dengeran nggak? Itu Nabi. Kalau orang biasa Nabi campur kleker aja sampai semuanya telat. Kenapa kan ikutin Nabi? Jadi beda. Meskipun campur dengan istrinya, tapi beda katanya. Seperti jima pada istrinya dalam keadaan halal. Kalau lagi haid nggak mau Nabi, kan dilarang. Paham ya? Dalam bait ini Musannif akan menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya jaiz boleh di Rasul, yaitu jaiz di diri Rasul adanya sifat a'rad basyariyah, yaitu sifat yang bisa kena kepada manusia biasa lainnya. Kalau manusia biasa makan, Nabi juga makan. Kalau manusia biasa minum, Nabi juga minum. Kalau manusia biasa campur dengan istrinya, Nabi juga campur sama istrinya. Cuma bedanya tadi tuh, gitu. Gitu katanya. Tapi dengan catatan yang sekiranya tidak mendatangkan kepada sifat kekurangan atau menghinakan. Sama-sama seperti manusia biasa campur dengan istrinya, tapi tidak menghinakan. Tadi tuh ada ritualnya dulu, gitu. Udah selesai Nabi wudhu lagi, tidur baru. Seperti jaiz di Rasulullah makan. Nah Nabi juga makan. Dengeran? Ada hadis dari Nabi makan katanya, karena Rasulullah ya'kulu bi thalathati asabi'. Nabi Muhammad SAW dalam hadis dikatakan kalau makan dengan 3 jari. 3 jari gini. Itu hadis itu dibaca harus dengan lengkap.
baca syarahnya, keterangannya. Jangan baca terjemah langsung aja praktek. Saudara-saudara, Nabi kalau makan 3 jari. Kalau ada orang makan 5 jari, dia tidak ikut sunnah Nabi, bid'ah. Hadisnya nggak salah, cuma cara memahaminya kurang bijaksana. Di mana kurang bijaksananya? Nabi makan, kita juga makan, cuma beda. Kalau Nabi makannya bukan makan nasi, makan tamis. Tamis tuh kayak martabak, kayak tompleng apa kan? Kan dikocel gini, ini cocol, tuh ambil dagingnya baru makan, cocol, ada ini daging makan, 3 jari. Orang Indonesia makan nasi gitu, sayur asem, ikan asin, 3 jari, kapan kelar? Paham gak tuh? Jadi bukan salah hadisnya, ini menyangkut budaya manusia. Budaya Timur Tengah nggak sama dengan sini, gitu. Jelas nggak? Jadi boleh aja makan pakai 5 jari, gitu. Asal makannya ngikutin sunnah Nabi. Jangan berlebih-lebihan. Udah 2 piring masih nambah, 2 piring setengah, terang aja ngap-ngapan. Beneran ya? Gitu katanya. Seperti jais di Rasul makan dan jima atau menggauli istrinya di waktu halal, yaitu istrinya yang sudah dinikahi dan bukan waktu saum, haid atau nifas. Jadi Nabi nggak pernah mencampuri istrinya ketika sedang puasa Ramadan, ketika sedang haid atau nifas. Rasul makan karena dengan makan akan mempertahankan kesehatan badan. Nabi juga makan supaya badan sehat. Rasul kawin karena dengan kawin akan melaksanakan berbagai peribadatan seperti menjaga keturunan yang sah. Rasul jima karena ingin memperbanyak keturunan. Jimanya kata pengen memperbanyak keturunan yang baik-baik, yang beriman, serta untuk mengisi daratan bumi, karena bumi ini hanya akan diolah menjadi indah oleh manusia. Silakan katanya lihat tentang faedatun nikah dan kitab Ihya Imam Ghazali, ya gitu. Jadi orang nikah itu bukan sekedar nikah, ada tujuannya. Jelas? Yes. Jadi kalau gitu gimana? Nabi punya sifat jaiz. Salah satunya apa? Seperti manusia, makan, minum, tidur, istirahat, bergaul dengan istri sama. Cuma beda dalam kualitasnya, beda dalam kualitasnya. Terus? Boleh nanya deh yang belum jelas. Ada pertanyaan ya? Gampang lah, nggak tahu gitu. Jelas, baik. Ya. Kalau jelas, baca sampai alinea pertama. Sampai alinea kedua halaman 112. وَجَعَلُوا عَلَى الَّذِينَ تَقَرَّرُوا شَهَادَةَ الْإِسْلَامِ فَقْرُ بِالْجِرَةِ. Setelah Muslim merinci dan menjelaskan keyakinan yang 50, yaitu 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, dan 1 yang jaiz di Allah. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, dan 1 yang jaiz di Rasul.
Maka dalam ini muslim akan menjelaskan bahwa kalimat ikhlasnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu di dalamnya tersimpan 50 i'tiqad yang tadi telah diperinci. Muslim berkata bahwa dua kalimat syahadat yang menjelaskan terhadap jadinya Islam, yaitu syahadat uluhiyah dan syahadat nabawiyah itu melingkup kepada maknanya i'tiqad yang 50 tadi. Jelasnya syahadat uluhiyah melingkup kepada 41 sifat, sedangkan syahadat nabawiyah melingkup kepada 9 sifat. Ya. Dan wajami'ul makna alladhi taqarrara, dan yang mengumpulkan makna i'tiqad yang telah ditetapkan. Syahadat al-islami fatruh mirah, dan kalimat syahadat yang menjadikan masuk Islam, maka katanya buanglah keraguan-raguan. Jadi kalau belajar tauhid jangan ragu-ragu. Ini bedanya orang Islam dengan orang kafir, orang musyrik. Tadi saya ngajar tempat lain. Orang musyrik itu masih ragu-ragu kepada Tuhan yang dia sembah, masih gak yakin. Kalau kita beriman pada Allah disertai dengan yakin, paham ya? Iman, yakin. Kalau iman percaya, kalau yakin la syakka fi, al ilmu la syakka fi. Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada keraguan pada sedikit pun, itu yakin namanya. Itu sebabnya kita dalam beribadah dasarnya karena keyakinan. Kita menyembah Allah karena kita yakin Allah ada. Bisa tangkap? Orang-orang kafir musyrik, orang musyrik itu ketika dia menyembah berhala, dia juga masih ragu. Apa iya patung kayak begini bisa nolongin saya? Dan ternyata di dalam surat Fussilat itu diterangkan, nanti di hari kiamat patung berhala Pak Arca yang disembah oleh manusia itu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bela orang yang menyembahnya. Jadi dari sekarang udah dikasih tahu percuma nyembah itu, karena gak bisa ngapa-ngapain dia. Malah dia ini berserah diri, siapa suruh kamu menyembah saya? Gitu kata patung. Beneran kan? Jadi kita lanjut, kita yakin, makanya belajar tauhid itu isinya keyakinan. Tapi ilmu tauhid ini membangun keyakinan. Dalam ilmu tasawuf yakin ada 3. Yakin secara ilmiah, ilmal yakin. Ilmal yakin scientifical. Yakin secara ilmuwan, ilmal yakin. Contoh, Bapak muslim, iya. Bapak tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Tahu. Dari mana Bapak tahu? Saya baca Quran, baca kitab, baca buku, lihat televisi. Kalau di Mekah ada Ka'bah, oh kalau itu yakinnya terhadap informasi bahwa di Mekah ada Ka'bah karena ilmu. Itu tahu nggak? Tapi ada orang yang kedua, Bapak muslim, iya. Bapak tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Saya bukan cuma tahu, saya udah ke sono. Paham nggak? Saya udah ngeliat tuh Ka'bah. Apa tuh Ka'bah? Saya udah ngeliat. Nah orang yang seperti ini disebut ainal yakin, gitu. Paham ya? Yakin karena ngeliat langsung, yakin secara visual. Nah, gitu. Lihat langsung dia. Bapak muslim, iya. Bapak tahu kalau nggak di Mekah ada Ka'bah? Saya bukan cuma tahu, saya yakin seyakin-yakinnya. Kok bisa yakin-yakin? Saya udah ke sono. Malah saya udah pernah cium tuh Hajar Aswad, gitu.
Jadi dia yakin secara hakul yakin dengan sesungguhnya. Nah, yang namanya yakin secara esensial. Hakul yakin. Kalau orang udah hakul yakin, digoyang seperti apapun tetap nggak berubah. Tetap nggak? Dipengaruhi, diajak, dipaksa, enggak. Saya akan nyembah Allah aja. Kenapa? Yakin. Nah, belajar ilmu tauhid supaya yakin. Kalau bapak yakin ibadahnya mantap nih, enggak iya apa enggak iya? Enggak, yakin. Gitu. Kalau orang kafir nggak yakin dengan yang disembah, masa begini disembah? Dia juga ragu. Paham bro? Setelah musannif merinci dan menjelaskan keyakinan yang 50, yaitu 20 yang wajib dari Allah, 20 yang mustahil dari Allah, dan 1 yang jaiz dari Allah. Jadi 41 kan? Allah sifatnya 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 41. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, dan 1 yang jaiz di Rasul. 9. 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. 9 tambah 41 10. Itulah akidah Islam. Jadi, nah, ini 20 wajib, 21 jaiz. Nah, Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. 9 tambah 41 50 kan? Nah, yang 50 inilah akidah Islam. Isinya apa itu akidah Islam? 1 katanya syahadah. Nah, rububiyah. Yang ini syahadah nubuwah. Nubuwah atau nabawiyah? Nah, boleh. Nabawiyah. Tuh. Itu aja. Ilmu tauhid itu. Maka dalam bait ini katanya mustahil akan menjelaskan segala yang menjelaskan bahwa kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu katanya di dalamnya tersimpan 50 i'tiqad yang tadi telah diperinci musannif katanya. Berkata bahwa 2 kalimat syahadat yang menjelaskan terhadap jadinya Islam, yaitu syahadat uluhiyah atau uluhiyah itu syahadat rububiyah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Dan syahadat nabawiyah itu melingkupi kepada maknanya i'tiqad 50 gitu. Yang asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat uluhiyah, asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat nabawiyah. Ketika Bapak bilang asyhadu an la ilaha illallah, 41 tuh sifat Allah udah nempel. Udah belum? Udah ngaji kelar masa nggak nempel 41. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 9 sifat Nabi itu, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz, 9. Jadi kalau bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 50 sifat Allah dan Rasul tercakup dalam kalimat itu. Makanya kalimat itu diulang-ulang setiap sholat. Ada nggak? Ya. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9. Kenapa diulang-ulang supaya mantep? Kan sholat kan bacanya sama tiap waktu sholat. Bener nggak? Yang beda cuma suratnya doang. Fatihahnya sama, itu suratnya doang. Syahadatnya sama, tasbihnya sama, rukuknya sama.
Yang beda di mana? Cuma di suratnya. Kalau itu kenapa diulang-ulang? Supaya mantap. Jangan berubah dari tauhid. Jelas? Yes. Gitu. Dan syahadat nabawiyah itu melingkupi katanya kepada makna i'tiqad yang 50 tadi. Jelasnya syahadat uluhiyah melingkupi katanya kepada 41 tersifat katanya. 41 sifat, sedangkan syahadat nabawiyah melingkupi kepada 9 sifat. 41 9 50. Alhamdulillah. Tolong tanda dulu ya. Kelas gini lah ya. Banyak kan susah ngamalinnya. Ya jadi luar biasa deh. Kenapa luar biasa? Tuh ya. Kita kan sedang menghadapi long weekend. Demi Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Bapak Ibu tetap istiqomah nih. Luar biasa. Tuh. Kalau gitu gimana? Ya saya doakan sukses, berkah. Jangan berubah. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Ada pertanyaan ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.